Tanya yuk. Tidak? Ya. Oke bang, langsung aja selamat malam. Aku mau nanya mengenai kasus pembunuhan Buaya sendiri sudah sampai di mana nih bang? Dan mungkin sudah ada etikat dari pihak suami dari Buaya atau seperti apa? Oh yang RA ya? Iya. Oke, terima kasih rekan-rekan media, teman-teman. Selamat malam. Saya Santono Babang dari tim kuasa hukum Komite Nasional Advokat Indonesia menyampaikan perkembangan terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh RA. Sampai saat ini kita masih menunggu etikat baik dari yang bersangkutan. Dan kemarin memang kita sudah pertemuan ya. Kemarin sudah pertemuan dengan saudara RA-nya langsung, di mana dalam pertemuan tersebut RAA meminta waktu sampai tanggal 15 Januari. Tapi kami tidak bisa memutuskan sebagai kuasa hukum karena kita sendiri harus berkoordinasi dengan pemberi kuasa. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai 13 Januari Pak? 15 Januari. 15 Januari. Mungkin ada perjanjian sendiri jika 15 Januari itu tidak terlaksana atau seperti apa? Kita belum mengiyakan 15 Januari itu. Jadi sesuai dengan komunikasi kemarin dengan klien kami, itu diberikan waktu hanya pada tanggal 5 Januari. Jadi somasi pertama dan juga somasi kedua sudah diterima oleh yang bersangkutan langsung RAA dan meminta waktu sampai tanggal 15, tapi dari klien kami hanya diberikan waktu sampai tanggal 5 Januari untuk segera membayar, segera melunasi, segera memberikan yang sesuai dengan hak klien kami sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal. Seperti itu, teman-teman. Berapa bang proposal ya bang? Di dalam proposal berapa bang? Nilai proposal itu saya udah pernah sebutkan 300 juta lebih, bahkan kurang lebih 400 lah kira-kira. Jika lewat dari tanggal 5 Pak akan dilakukan. 15. Jika lewat dari tanggal 5, itu pertanyaan menarik ya. Iya. Jika lewat dari tanggal 5, kami akan melakukan upaya hukum pidana. Jadi sesuai dengan bukti-bukti yang kami miliki, sesuai dengan semua ya informasi-informasi yang kami sudah kumpulkan terkait masalah pengelolaan Sateman Indonesia yang berada di Sleman, Yogyakarta, maka kami mempunyai keyakinan bahwa diduga telah terjadi penipuan dan penggelapan di dalam prosesnya. Jadi kita akan mengambil pidananya dulu, baru nanti ke perdatanya. Begitu kira-kira teman-teman. Bang, mungkin sebelum ganti itu kan banyak juga nih teman-teman yang baru ngawalin kasus ini gitu. Kalau boleh ceritain kronologinya seperti apa sih bang? Kan waktu itu udah pernah saya ceritain ya, udah lah. Enggak semuanya bang. Tahun 2023 itu sekitar bulan Mei ya, yang bersangkutan mengirimkan proposal kepada klien kami berupa penawaran terkait investasi di usaha makanan yang bernama Sateman Indonesia yang berada di Sleman, Yogyakarta. Nah, setelah dikirimkan proposal ini, beliau rutinlah menghubungi, berkomunikasi dengan klien kami, meyakinkan klien kami, memberikan janji-janji juga kepada klien kami terkait masalah pembagian profit, terkait masalah pembagian keuntungan dari usaha makanan Sateman Indonesia ini. Tapi ternyata setelah klien kami berinvestasi sebesar 200 juta di awal, itu janji-janji yang disampaikan itu hanya berlangsung 4 kali pembayaran. Jadi 4 kali pembayaran itu, dan lucunya nih di dalam proposal itu kan nilai pendapatan itu lumayan. Tapi setelah berinvestasi klien kami itu turun anjlok langsung. Jadi turun untuk bulan berikutnya. Jadi memang dari awal sudah ada niat. Jadi mens rea sebenarnya untuk diduga melakukan penipuan dan penggelapan itu sudah ada.
Bang, setelah kemarin adanya preskon seminggu yang lalu, apa udah ada pertemuan dengan pihak suami dari Boyan itu sendiri, RAA ini? Sudah. Kita sudah bertemu hari Sabtu kemarin. Kita bertemu hari Sabtu kemarin langsung dengan RAA di salah satu tempat minum kopi lah ya. Jadi di sana beliau menyampaikan akan segera menyelesaikan meminta waktu sampai tanggal 15 Januari 2026. Tapi kami tidak bisa memberikan kepastian karena kami harus konsultasi dengan klien kami, dan klien kami sesudah saya hubungi ya mengatakan bahwa waktu yang diberikan itu hanya pada tanggal 5 Januari 2026. Dan lagian kemarin juga yang bersangkutan RAA tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan kepastian apakah tanggal 15 itu juga akan diberikan sebagaimana hak-hak klien kami, sebagaimana yang dijanjikan kepada klien kami. Jadi masih ngambang lah pada pertemuan kemarin. Kita sendiri ikut mendampingi Bang ketika ada pertemuan di hari kemarin? Dia sendiri datang. Artinya tanggal 5 itu apakah RA sudah diberitahu juga? Maksimal tanggal 5 dari pihak? Tanggal 5 itu saya sudah WA, cuman handphonenya masih checklist 1. Tapi biasanya handphonenya checklist 1, nanti checklist 2 kok. Tapi melalui sarana ini ya, melalui informasi yang kita sampaikan sekarang, kami berharap kepada saudara RAA dimulai dari sekarang ya, sampai batas waktu tanggal 5 Januari 2026 kami menunggu itikat baiknya dan segeralah melunasi semua hak-hak klien kami. Dan kami ingatkan, kami tidak main-main, kami akan menempuh upaya pidana maupun perdatanya. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke.